Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya, anak kuliahan. Kuliah adalah hak segala bangsa. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansa. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor BIM 28921500062. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan saya akan menjawab soal-soal matematika bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno SEMM untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan mari kita bahas soal nomor 1. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 min 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 diambil 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Untuk pembahasan nomor 1, menghitung laba dan keuntungan. Kita pakai rumus P sama dengan 875 min 30Q, yaitu pendapatan dikurang biaya atau modal. C sama dengan Q pangkat 2 min 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Sekarang kita cari pendapatannya dari barang terjual, yaitu R sama dengan 875Q min 30Q sama dengan 875Q min 30Q pangkat 2, yaitu fungsi permintaan dikali dengan Q atau banyaknya barang. Setelah pendapatan dan biaya diketahui fungsinya, sekarang kita kurangi biaya pendapatan dan modalnya, yaitu V atau laba sama dengan dalam kurung 875Q min 30Q pangkat 2 dikurang dalam kurung Q pangkat 3 min 30 pangkat 2 ditambah 200 ditambah 1000 sama dengan min Q3 ditambah 675Q min 1000. V sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 675. Yang sini Q nya sama dengan Q pangkat 2 diambil 225 sama dengan dalam kurung Q ditambah 15 Q min 15, ya hasilnya 15. Karena Q sama dengan 15, maka pendapatan yaitu sama dengan 875 dikurang 30 dalam kurung 15 sama dengan 425. C nya sama dengan dalam kurung 15 pangkat 3 diambil 30 dalam kurung 15 pangkat 2 ditambah 200 dalam kurung 15 ditambah 1000 sama dengan 625. Itu yang R nya sama dengan 875 dalam kurung 15 diambil 30 di dalam kurung 15 pangkat 2, yaitu sama dengan 6375. Ini maka V nya sama dengan diambil 15 dalam kurung pangkat 3 ditambah 675 dalam kurung 15 diambil 1000, yaitu 5750. Soal nomor 2, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum yang diperoleh. Karena yang ditanyakan adalah tarif pajak, maka setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak barang dari keuntungan yang didapat perusahaan dikurangi dengan pajak. Maka turunan pertama dari laba yaitu V atau laba sama dengan min 6Q ditambah 24Q min Q kali T, yaitu 20 min Q sama dengan 6. Jadi kita cari Q nya dari 24 per 6 min T per 6 sama dengan 6. Sekarang kita cari T nya. Masukkan persamaan dari sama dengan 24
per 6 sama dengan T per P sama dengan 24. Nah, T-nya adalah harga pajak yang harus dibayarkan perusahaan per satu barang. Kalau total pajak berarti 24 dikali 6 sama dengan 144. Jadi pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan jika menghasilkan 6 unit barang adalah 144. Dan selanjutnya soal nomor 3. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 8% tiap tahun, bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang itu sesudah 30 tahun? Menghitungnya yaitu Y dalam kurung 30 sama dengan 20 juta dikali 2,71828 dalam kurung 8 per 100 dikali 30. Hasilnya yaitu Y dalam kurung 30 sama dengan 22.463.171 rupiah. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 32 min 0,5 P pangkat 2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar 50. Untuk nomor 4, jadi surplus itu keuntungan yang didapatkan dari harga asli dengan harga kesepakatan jual beli atau selisih. Pertama, kita ubah fungsi barang menjadi fungsi suatu harga. Jadi P sama dengan 8 min 1,4 Q. Lalu jika disubstitusikan, jika P sama dengan 0, maka dapat disubstitusikan ke fungsi harga QE sama dengan 5,7. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya dapat 8. Lalu jika P atau harga kesepakatan di pasar itu 50, kita substitusikan fungsi harga, maka jumlah barang di pasar menjadi QE 30. Karena ini bentuknya berupa fungsi, jadi kita dapat menggunakan rumus integral tertentu untuk mencari surplusnya dengan batas dari harga. Keseimbangan di pasar dengan harga jual penawaran dan dikali dengan jumlah barang, jadi surplus konsumen dari permintaan suatu barang yaitu Q sama dengan 32 0,5 P pangkat 2 dengan tingkat harga pasarnya 50. Hasil yang didapatkan adalah 525,6. Dan sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Seseorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan harga pasar adalah 30. Dan cara menjawab soal nomor 5 itu sama dengan cara menjawab soal nomor 4. Kita rubah dulu dari fungsinya menjadi Q sama dengan 5 ditambah 0,5 P. Setelah itu kita substitusikan, jika P sama dengan 0 berarti Q sama dengan min 5. Jika Q sama dengan 0 maka P sama dengan 10. Lalu jika PE atau keseimbangan harga pasar adalah 30, maka keseimbangan pasarnya yaitu QE sama dengan 10. Selanjutnya kita substitusikan ke integral tertentu dengan batasnya. Harga keseimbangan di pasar dengan harga penawaran dan dikali lagi dengan P. Jadi kesimpulannya fungsi penawarannya jika P sama dengan 2Q ditambah 10 dan tingkat keseimbangan pasar ada 30, maka hasil akhirnya adalah 300.